Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Nurhayati, guru SMP Negeri 3 Sumeneb. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Selamat mengikuti. Kesimpulan yang bisa diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan itu adalah tuntunan, dan tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak agar berkembang dengan baik, sehingga mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, setiap murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Hal ini berarti bahwa individu itu unik, dan kita sebagai pendidik haruslah menuntun perkembangan anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kesimpulan yang ketiga yang bisa diambil yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Hal ini berarti bahwa guru hanya sebagai fasilitator dan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, pendidikan juga menerapkan pendidikan budi pekerti. Hal ini berarti bahwa tidak hanya kecakapan intelektual saja yang dikembangkan, tetapi ada keseimbangan antara olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Selanjutnya adalah trilogi pendidikan yang juga dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Hal ini berarti bahwa kita sebagai guru hendaklah bisa menerapkan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tutpuri handayani, yang berarti di depan kita bisa menjadi contoh dan panutan untuk murid-murid kita, di tengah kita selalu memberikan semangat kepada mereka, dan di belakang kita mampu memberikan dorongan agar mereka terus termotivasi untuk bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Di sini kita juga akan membahas beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama adalah apa yang saya percayai tentang murid dan juga pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dan yang kedua, apa yang berubah dari pikiran dan juga perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan di kelas agar menjadi lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak bersama-sama. Yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, murid hanyalah objek pendidikan. Yang kedua, murid diibaratkan kertas kosong dan kita sebagai pendidik bebas menulisinya. Kemudian yang ketiga, semua murid dituntut menguasai segala hal. Dan yang keempat, lebih mengutamakan nilai kognitif. Kemudian yang kelima, cenderung menganggap semua siswa itu sama. Dan yang terakhir, penyampaian materi harus tuntas. Kemudian yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yang pertama, saya sadar bahwa tugas guru adalah menuntun, bukan lagi menuntut. Kemudian, murid tidak lagi sebagai kertas kosong, tetapi kertas yang sudah berisi tulisan yang samar-samar. Dan kita sebagai pendidik, bagaimana membuat tulisan yang samar itu menjadi lebih terlihat. Artinya dalam perilaku-perilaku yang diinginkan, perilaku-perilaku yang positif tentunya. Kemudian yang ketiga, setiap anak itu unik dan berbeda, dan mereka berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Saya juga paham sekarang bahwa murid tidak lagi menjadi objek, tetapi sebagai subjek pembelajaran, dan guru
bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Ada banyak sumber belajar lainnya yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran, baik itu melalui Google, YouTube, alam sekitar, dan juga masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya juga menyadari bahwa kodrat anak adalah bermain. Sehingga ketika dalam pembelajaran, saya seringkali menyisipkan permainan ataupun ice breaking, sehingga mereka lebih siap dan merasa senang dalam pembelajaran. Selanjutnya juga ketika kita melakukan pembelajaran ataupun pendidikan, maka kita tidak hanya mengedepankan kecakapan intelektual saja, tetapi juga perlu mengembangkan pendidikan karakter atau budi pekerti. Hal ini akan menunjukkan bahwa ada keseimbangan antara olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan juga olahraga. Lalu apa yang dapat segera saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pasti saya akan merubah mindset saya terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, menyesuaikan dengan kodrat alam dan juga zaman, kemudian merancang pembelajaran yang menyenangkan, metode yang bervariasi, serta mencerminkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian saya juga akan menerapkan pendidikan budi pekerti. Artinya pendidikan tidak hanya terfokus kepada kecakapan intelektual saja. Kemudian yang terakhir, saya juga akan senantiasa menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan juga refleksi dari modul 1.1. Terima kasih banyak saya ucapkan sudah menyimak pemaparan saya. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.